Halo semua Insertizen, kembali lagi di Review Time, masih bersama gue Bo. Dan hari ini kita akan membahas hacker-hacker di dunia yang bisa dibilang sangat membahayakan. Siapa saja dan bagaimana motif-motifnya? So, langsung aja kita bahas. It's time to Review Time. Oke, yang pertama Bjorka. Baru-baru kali ini nih hangat sekali nih Bjorka ini menggemparkan Indonesia terutama ya. Yang dimana nih membuat data-data pemerintahan Indonesia nih berhasil dipublikasi. Dan juga terutama data-data pribadi dari para pejabat Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 2022, Bjorka berhasil meretas lebih dari 26 juta data pelanggan IndiHome. Data yang berhasil dicuri Bjorka ini adalah antara lain yaitu nama, nick, browsing history dari setiap pelanggan. Dan data tersebut dijual oleh Bjorka di bridge forum tersebut dengan harga 0,009478 Bitcoin. Yang kalau dihitung secara rupiah kurang lebih 3 juta rupiah. Satu hari setelah bocornya informasi tersebut, salah satu petinggi dari IndiHome, Bapak Ahmad Reza, akhirnya membeli salah satu beberapa datanya seharga Rp470.000 untuk memeriksa apakah data itu benar-benar valid. Tapi setelah dicek kebenarannya, valid atau tidaknya oleh para petinggi dari IndiHome ini, dari 100.000 sampling data yang dipakai, ternyata data tersebut tidak valid sama sekali ataupun tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh IndiHome. Pada 1 September 2022, Bjorka ini nih memposting bahwa dia memiliki sebuah dokumen negara berupa 1,3 miliar data kartu SIM prabayar dan juga NIK yang terdaftar mulai dari tahun 2017 31 Oktober. Dan juga ada file berukuran 87 GB yang dimana dijual dengan harga sebesar $50.000 atau bisa dibilang nih sama dengan 744 juta rupiah. Dan kurang lebih ada 2 juta sampel yang diberikan gratis oleh Bjorka nih, dikarenakan untuk membuktikan bahwa apa yang dia jual itu tuh benar-benar valid atau benar-benar dengan data yang real. Seorang peneliti keamanan cyber atau bug hunter nih ya, Bapak Afif Hidayatullah, melakukan penelusuran secara acak terhadap sampel-sampel yang diberikan oleh Bjorka. Dan ternyata setelah dicek data-data yang diberikan oleh Bjorka, ternyata data itu valid. Pada tanggal 6 September 2022, Bjorka akhirnya menjual data kependudukan Indonesia yang dimana nih Bjorka ini mendapatkan lebih dari 105 juta data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Data-data yang disebarkan oleh Bjorka ini terdiri dari NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan juga alamat lengkap. Wow. Dan Bjorka sendiri sangat-sangatlah dermawan karena memberikan 2 juta data atau sampel secara gratis untuk membuktikan kevalidannya kepada sang klien atau sang buyer. 103 juta data lainnya hanya dijual oleh Bjorka seharga 7,4 juta rupiah. Komisioner KPU Ibu Betty Epsilon Idrus menegaskan bahwa data yang diambil oleh Bjorka itu ternyata kevalidannya tidak nyata atau tidak benar. Dan 3 hari setelahnya pada tanggal 9 September 2022 lebih tepatnya, Bjorka akhirnya menunjukkan di akun Bridge Forum kalau dia memiliki dokumen rahasia negara Presiden Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Di antaranya terdapat dokumen yaitu bernama Surat kepada Presiden dengan amplop tertutup dengan pengirimnya yaitu adalah Badan Intelijen Negara kepada Presiden Joko Widodo. Dan BIN pun akhirnya mengatakan bahwa semua dokumen yang dikirim oleh BIN itu menggunakan nama samaran dan tidak ada dokumen yang bocor sama sekali dari pihak BIN. Dan di hari yang sama pada tanggal 9 September 2022 lebih tepatnya pada jam 20.21 WIB, Bjorka memposting surat Perintah 11 Maret atau yang bisa disebut juga dengan Super Semar. Dan sampai hari ini belum ada kepastian apakah data yang disebarkan oleh Bjorka ataupun surat yang disebarkan oleh Bjorka ini adalah asli atau tidak dari surat Super Semar itu sendiri.
Melalui akun Telegram dan juga akun Twitternya pada tanggal 10 September 2022, Bjorka membocorkan data atau identitas diri dari Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate. Berisikan nomor KTP, nomor HP, nomor KK, sampai alamat lengkap dari sang menteri. Bjorka sendiri juga membocorkan data-data atau identitas diri dari para petinggi-petinggi negara atau pejabat-pejabat negara, yaitu adalah Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, serta juga ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Panjaitan, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, DPR RI Puan Maharani, dan serta Presiden Joko Widodo. Dan inilah yang menggemparkan. Bjorka akhirnya membocorkan kasus pembunuhan aktivis Munir. Bjorka membeberkan data dari pembunuh dari kasus Munir tersebut beserta data-data pribadinya. Kemarin di berita sudah ada info bahwa Bjorka ini sudah ditemukan, lebih tepatnya di kota Madiun, di Indonesia. Tetapi ternyata yang ditemukan bukanlah Bjorka. Dan netizen pun akhirnya mengeluarkan konspirasi-konspirasi lainnya bahwa kasus Bjorka ini hanyalah sekedar pengalihan isu untuk menutup kasus-kasus yang sedang hits di Indonesia atau sedang panas di Indonesia. Seperti kasus Sambo ataupun ya bisa dibilang tentang kenaikan harga BBM. Dan kasus yang akan kita bahas selanjutnya tentang para hacker-hacker yang berbahaya di dunia, yaitu adalah Kevin Mitnick. Kevin Mitnick pada usia 16 tahun, dia sudah berhasil membobol salah satu sistem dari Pacific Bell. Dan pada tahun 1982, si Kevin ini berhasil meretas jaringan Lembaga Pertahanan Udara North American Defense Command atau yang disebut dengan NORAD. Dan kejadian ini pun akhirnya menjadikan inspirasi dalam pembuatan film War Games pada tahun 1983. Dan Kevin sendiri menjebol manufaktur komputer yang ternama pada era tersebut yang bernama Digital Equipment Corporation atau yang biasa disebut dengan DEC. Dan akhirnya aparat pun mengincar Kevin Mitnick ini. Dan akhirnya juga Mitnick tertangkap juga ya pada tahun 1988. Setelah setahun di penjara nih Mitnick ini atau Kevin ya kan tidak kenal yang namanya kata kapok ya kan. Dan pada masa percobaan tersebut, Mitnick kembali menjebol data perusahaan besar. Dan akhirnya Mitnick ini kabur-kaburan selama 2,5 tahun. Setelah aksi hebat yang diberikan oleh Kevin Mitnick ya, menjebol sana sini ya, dan tidak pernah puas, akhirnya nih Kevin Mitnick ini nih dinobatkan sebagai the most wanted hacker di dunia. Dan aksi hacker selanjutnya yaitu adalah pria asal Skotlandia yang bernama Gary McKinnon. Oke, Gary McKinnon ya, si Gary ini nih berhasil menjebol jaringan yang bisa dibilang luar biasa. Yaitu adalah jaringan komputer dari NASA dan juga Pentagon. Dan nih aksinya yang super duper keren nih dari si Gary ini ya, akhirnya disebut menjadi aksi hack militer terbesar dalam sejarah ya. Wow. Kenapa McKinnon atau si Gary ini menjadi aksi hacker terbesar ya di dalam sejarah? Karena nih si Gary ini berhasil menjebol 97 komputer NASA dan juga Pentagon pada tahun 2001 hingga 2002. Dan akhirnya si Gary McKinnon ini dinobatkan menjadi hacker paling berbahaya di dunia. Aksi dari Gary ini nih menimbulkan kerugian sebesar 700.000 US dollar. Yang dimana nih karena aksinya ini nih aparat AS atau Amerika Serikat akhirnya mencoba menangkap si Gary McKinnon ini. Dan dimana nih akhirnya nih si Gary ini nih berpotensi bisa mendapatkan hukuman penjara kurang lebih sekitar 70 tahun. Namun nih upaya dari mereka ya atau pemerintah Amerika Serikat nih untuk mengekstradisi dari Gary McKinnon ini ternyata tidak berjalan dengan mulus. Pemerintah Inggris akhirnya tidak mengizinkan ekstradisi tersebut karena meskipun memang si Gary ini bersalah lah ya, ternyata McKinnon mengalami penyakit yang bisa dibilang termasuk berbahaya seperti depresi dan juga sindrom Asperger, yaitu adalah gangguan pengembangan mental dan juga syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Dan kita masuk ke hacker terakhir. Hacker ini berasal dari dalam negeri kembali, yaitu adalah Jim Govedi dan juga Raditya Iriandi.
Oke, dan langsung aja kita bahas tentang profil dari kedua orang ini, yaitu adalah si Jim dan juga Raditya. Yap, benar banget, Jim dan Raditya ini adalah penggiat keamanan komputer yang berasal dari Indonesia. Dan terutama Jim Govedi ini adalah sebagai seorang security consultant Belia Asia Pacific. So, bagaimanakah motif dari si Jim dan juga Raditya Irian ini dalam menghack salah satu satelit di dunia? Wow. Karena nih ya, bagi Jim dan juga Raditya ya, dia ingin mengungkapkan bahwa sistem dari satelit yang berada di dunia ini ternyata masih mudah sekali atau masih rawan untuk disusupi atau dihack. Dan bagaimanakah aksi dari si Jim dan juga Raditya ini? Nah, ini nih dimulai pada tahun 2009 bahwa mereka berdua berhasil meretas satelit luar angkasa. Wow. Dan si Jim Govedi ini nih katanya sih berhasil untuk meretas dan juga mengakses serta mengkontrol traffic internet yang ada di Indonesia. Dan mereka berdua akhirnya melakukan percobaan dan terbukti nih ya, mereka bisa melakukan paket sniffing pada beberapa satelit yang sudah tua. Apakah itu paket sniffing? Jadi nih, paket sniffing itu adalah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer dan bisa juga diartikan sebagai penyadap paket. Menurut Jim, aksi yang ia lakukan nih bersama Radit ini nih berhasil dilakukan atau bisa dilakukan juga oleh orang-orang biasa asal mereka memiliki kemampuan dasar mengenai networking sendiri dan juga pengetahuan soal satelit dan adanya perangkat yang memadai. Selain Indonesia nih, Jim dan juga Radit ternyata juga menghack ataupun ya meretas salah satu satelit dari China juga yang dimana dimiliki oleh para klien-klien. Jadi nih si Govedi ini sempat menggeser orbit dari satelit yang dimiliki oleh para kliennya itu nih. Dan ya dia berhasil membuat para kliennya panik. Oke, dan itu adalah aksi para hacker-hacker di dunia dan juga di Indonesia. So, gimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sekian dari review time kita pada hari ini. Dan buat kalian yang punya topik-topik mungkin ide-ide topik yang ingin kita bahas, langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di review time selanjutnya. Gue Bo, pamit. So, bye-bye.